Bos, peretas top dari berbagai negara sedang menyerang jaringan kita secara massal. Kayaknya kurang dari 3 menit, server kita bakal lumpuh. Itu cuma data palsu, kalau mau kasih aja. Semuanya umpan yang saya pasang. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri data mereka balik? Sudah berhasil dicegat serangan balik sukses. Repot-repot begini cuma untuk mencari orang ini. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Guan Yuan, Qihai, Seng Kui. Tanda vital pasien sudah kembali. Ajaib ini aja bisa selamat. Terima kasih, Dr. Shen. Sisanya serahkan pada kalian. Tak perlu ucapan terima kasih. Sudah selesai tugas yang saya minta? Menurut laporan tes DNA, DNA pria itu cocok dengan Anda. Bisa dipastikan hubungan keluarga langsung. Pria itu ternyata benar ayahku. Tingkat kesulitan Carmen Fantasi itu kelas dunia. Anak sekecil ini ternyata bisa memainkannya. Benar-benar jenius. Meraih juara dunia kategori anak-anak. Ada pesan kemenangan? Ayah, jika kau menerima pesan ini, cepat cari kami. Bos, perusahaan kita diserang short selling oleh banyak perusahaan. Harga saham terus turun. Dewan direksi menanyakan bagaimana cara menanganinya. Jangan khawatir, ini semua sudah saya atur. Ini kesempatan yang pas untuk membeli kembali saham perusahaan. Posisi pemegang saham terbesar, sudah waktunya berganti orang. Bos, sesuai instruksi Anda, slot iklan di TV yang diputar 24 jam non-stop sudah kita rebut dengan harga tinggi. Akan kita gunakan untuk apa? Pasang pengumuman pencarian orang, cari papaku. Sayang, kita pulang ke sini untuk bertemu tante. Kalian harus patuh ya. Bu, apa kita akan bertemu ayah? Soal ayah, ibu sudah bilang berkali-kali. Nanti kalau waktunya tiba, ibu akan kasih tahu kalian. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau cari sendiri. Bu, aku mau pipis. Bu, kami juga mau pipis. Baik, Sisi. Tunggu ibu di sini ya. Ibu antar mereka ke toilet. Wah, ganteng banget. Ayah. Tuan muda dari grup Wang sudah 3 kali menantang kita. Katanya mau menghancurkan grup Fu kita. Apa yang harus kita lakukan? Grup Wang kecil itu tak perlu dikhawatirkan. Sebarkan perintah. Besok pagi, aku ingin melihat berita kebangkrutan dan likuidasi grup Wang. Oh iya, satu lagi. Slot iklan yang kita beli di TV, yang diputar 24 jam non-stop, dibajak orang misterius dengan harga selangit. Katanya mau cari ayah. Cari ayah? Aku bayar 2 kali lipat. Rebut kembali. Tapi, Pak Fu, kejadian itu sudah 8 tahun lalu. Mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Sebelum wanita itu malam itu ditemukan, pengumuman pencarian orang ini harus dipasang 24 jam non-stop. Ayah. Ayah. Aneh banget. Kenapa aku merasa cewek kecil ini terasa akrab? Nak, aku bukan ayahmu. Apa kamu terpisah dari orang tuamu? Ya ampun, raksasa yang paling benci anak kecil tadi tersenyum. Pasti aku berhalusinasi. Kamu ayahku, aku memang mencari kamu, ayah. Aku Sisi. Sisi, kalian cari orang tua anak ini. Ayo. Sisi mana? Shen Sisi. Halo, ada apa? Anakku hilang. Tolong jaga mereka sebentar. Aku cari dia. Baik. Dong, jaga adik-adikmu. Aku cari Sisi. Baik, Mama. Sisi. Sen, Sisi. Sen, Sisi. Sen, Sisi. Sisi.
Ayo, antar kamu cari keluargamu. Send Sisi. 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 Ini anakmu? Sisi. Ini putriku. Sisi, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih putriku, nakal sekali. Siapa yang menyuruhmu? Aku diracuni. Tolong aku. Aku juga diracuni. Kamu di sini bisa celaka. Cepat pergi. Maaf. Demi menyelamatkan adikku, aku harus tinggal di sini malam ini. Cepat pergi. Kamu cepat pergi. Mencarimu 8 tahun. Akhirnya menemukanmu. Lama tidak bertemu, ibu dari anakku. Aku tidak tahu, ternyata aku jadi bapak tiba-tiba. Omong kosong. Dia bukan anakmu. Kalau bukan milikku. Milik siapa lagi? Kian. Ayah, anak itu datang. Lepaskan segera. Qian. Tuan ini adalah... Ini pasti ayahku. Sisi. Dasar anak kecil yang bocor, jangan bikin ibumu susah lagi. Sisi tersesat. Tuan ini yang membantu saya menemukannya. Terima kasih, Tuan, yang sudah membantu saya dan istri saya menemukan kembali anak kami. Dia istrimu? Iya dong. Kami sudah menikah 7-8 tahun. Sekali lagi terima kasih, Tuan, sudah membantu saya menemukan anak saya. Kalau tidak ada keperluan lain, kami pamit dulu. Sayang, ayo kita pergi. Tidak kira wanita ini benar-benar sudah menikah. Iya sih? Sudah 8 tahun berlalu. Mami, akhirnya kamu pulang. Ciksi, kamu pergi kemana saja? Aku ketemu Papa. Setampan di foto? Tentu, Papa adalah pria paling tampan yang pernah kulihat. Shen Ixi. Mulai sekarang jangan sembarangan pergi. Kamu bikin Mami khawatir setengah mati. Baik, Mami. Mulai sekarang Siksi pasti tidak akan kabur lagi. Katanya mau kasih tahu kita siapa Papa. Sayang. Aku janji, nanti kalau waktunya sudah tepat, akan kuberitahu kalian siapa papamu. Ayo kita pulang. Kondisi Liyun semakin buruk. Baik. Ada apa dengan Liyun? Kamu bawa anak-anak pulang dulu. Aku ke rumah sakit. Mami, aku ikut juga. Dokter, bagaimana kondisi Liyun? Pasien baru saja menjalani proses resusitasi. Sekarang sudah tidak ada masalah besar. Mengenai perawatan selanjutnya, harap keluarga bersiap-siap secara mental. Baik, terima kasih, dokter. Liyun, cepat sembuh ya. Antarkan dulu ke kamar. Baik. Ini harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih. Nenek. Kenapa ibu sendirian di sini? Cucuku memanggil banyak orang untuk merawatku. Aku merasa risih. Semuanya sudah kusuruh pergi. Aku cuma mau mengisi cerek air. Tidak tahunya, sudah tua begini, sudah tidak berguna. Nenek, biar saya antar ibu kembali istirahat. Cerek air ini biar saya yang isi. Kamar ibu di mana? Ayo. Nenek, ibu istirahat dulu ya. Saya segera kembali. Mami, aku bantu jaga nenek ya. Nananku memang anak baik.
Anak yang baik sekali. Ibumu juga gadis yang baik. Andai saja di sisi Han Chuan ada orang seperti kalian. Nenek, ada aku. Penyakit nenek dan bibiku pasti akan sembuh. Aku dan bibimu sama-sama dirawat di ICU. Penyakit kami tidak mudah diobati. Nenek tenang saja, ada aku. Penyakit apapun yang nenek dan bibiku derita, pasti akan kuusahakan untuk menyembuhkan kalian. Kenapa dia waktu kecil dulu sangat mirip dengan Han Chuan? Shen Qianqian, kenapa dia ada di sini? Dulu aku baik hati bantuin transaksimu. Tapi kau malah tidur dengan pria yang ingin aku kencani. Maaf, demi menyembuhkan adikku, aku harus malam ini juga. Kau sudah terima uangku, bukankah kau setuju pergi ke luar negeri dan tidak kembali? Kenapa ingkar janji? Adikku sakit parah, aku harus pulang menemuinya. Cuma sakitnya tambah parah, bukannya meninggal. Tunggu aja sampai adikmu mati, baru pulang. Masih sempat kok mengurus jenazahnya. Zhao Shuiro, dulu kau bilang rela membiayai pengobatan adikku. Makanya aku setuju pergi ke luar negeri dan tidak kembali. Tak kusangka kau bahkan meracuniku. Kau bukan cuma gagal menyembuhkan adikku, tapi juga menghalangi kami bertemu. Sekarang waktu adikku tinggal sedikit, aku harus pulang menemuinya. Wah, beberapa tahun di luar negeri, jadi lebih berani ya. Zhao Shuiro, kau pikir aku masih takut padamu? Kenapa di luar ribut banget? Nek, istirahat dulu ya. Aku lihat keluar ada apa. Kalau begitu, aku mau lihat. Seberapa hebat dirimu. Lepaskan ibuku. Anak kecil kurang ajar, berani gigit aku. Anak Shen Qianqian, kenapa mirip sekali dengan Kak Han Chen? Sepertinya umurnya 7 atau 8 tahun. Jangan-jangan 8 tahun lalu. Malam itu dia dan Kak Han Chen. Apa anak ini anaknya Fu Han Chen? Apa? Nanan anaknya Han Chen? Apa? Nenek. Nanan itu anaknya Han Chuan. Bukan, Nek, dia bukan anaknya Han Chuan. Iya, Nek. Mana mungkin dia anaknya Kak Han Chuan? Kok nenek bisa kenal Fu Han Chuan? Asal-usul Nanan tidak boleh terungkap. Oh, Nek, ada urusan mendadak. Aku pergi dulu ya. Jangan pergi secepat itu. Setidaknya, biarkan aku lihat anak ini. Pantes aku merasa familiar. Ternyata dia anaknya Han Chuan. Hei, Han Chuan. Hei, Han Chuan. Kamu kesini sebentar. Kamu kesini sebentar. Aku nemu anak kandungmu. Nek, dia bukan anaknya. Nona, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku orang yang sudah mau mati. Aku cuma pengen tahu soal Nanan. Kuharap kamu mengerti aku, wanita tua ini. Nek, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa. Nek, aku panggil dokter. Nek, aku antar kamu ke ruangan dulu. Nanan anak yang baik. Andai saja dia cicitku. Nenek, jaga kesehatan. Anak ini, mungkin cuma kebetulan. Mirip dengan Kak Han Chuan saja. Jangan sampai karena anak kecil yang tidak jelas asalnya begini membuat kamu sakit. Kamu ngawur, anak secantik ini. Masa bisa disebut anak kecil? Nek, kamu tidak tahu. Shen Qianqian itu orangnya amburadul. Kian-kian gadis baik. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu. Nek, katanya kamu nemu anakku? Maksudnya apa? Mana mungkin? Bocah laki-laki ini. Kok mirip banget sama aku? Bertahun-tahun ini aku jaga diri. Apa jangan-jangan kejadian 8 tahun lalu sama Shen Qianqian? Nek, dokternya datang. Keluar. Bu, lihat, kau keluar. Nek bilang Nanan anakku. Bukan anakmu. Dia anakku sama suamiku. Jangan ribut. Aku sudah suruh orang buat tes DNA. Hasilnya sebentar lagi. Kalau dia memang anakku, pasti aku tanggung jawab. Aku akan nikahi kamu. Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Hasil tes DNA Nona tua sudah keluar. Kamu gugup kenapa? Sen Nanan bukan.
Shen Qianqian, kamu sungguh mengecewakanku. Selesai. Asal-usul Nanan akan terbongkar. Apa yang harus kulakukan? Shen Nanan bukan anakku. Kenapa kau menyesatkan nenek? Pura-pura polos sekali. Dia benar-benar berusaha mati-matian untuk mendekati kakak Han Chuan. Barang bekas juga mau naik ke kelas atas. Mustahil. Segera lakukan tes DNA dengan Han Chuan. Aku ingin hasilnya secepat mungkin. Siap. Aku tidak akan membiarkan Shen Qianqian merebut kakak Han Chuan dariku. Sama sekali tidak. Kakak Han Chuan, pulanglah dulu. Aku akan bantu merawat nenek. Andai saja anak itu milikku. Kalau tidak karena aku cepat tangan, pasti sudah berhasil. Bawa anakmu dan pergi sekarang. Kalau sampai ini merusak pernikahanku dengan kakak Han Chuan, awas adik dan anakmu. Ternyata kau. Kamu apa? Apa urusanmu di sini? Cepat pergi. Nanan, kita pergi. Perempuan jahat itu berani-beraninya menyakiti Mama. Lihat saja nanti ku buat kau kembali ke wujud aslimu. Paman Wenguang, kenapa kalian datang? Sixi terus menangis di rumah, jadi aku diminta mengantarnya menemuimu. Jalan. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Iksisi, kenapa kamu tidak patuh hari ini? Sampai-sampai Paman Wenguang mengantarmu ke sini. Sebenarnya Paman Wenguang, dia sendiri yang ingin bertemu Tante. Masa anak kecil dijadikan kambing hitam? Kamu ini bocah nakal. Paman Wenguang. Berhenti. Shen Qianqian, sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dariku? Anak-anak ini sama sekali bukan miliknya. Anak-anak ini bukan anaknya sama sekali. Kau salah paham, anak-anak itu milikku. Apa aku tanya kau? Aku ingin dia yang mengatakan sendiri. 8 tahun lalu aku minum pil KB. Aku bersumpah. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Cukup. Sungguh tidak akan memberitahu ayah kandung kebenaran tentang anak-anak ini. Aku punya alasan sendiri. Bawa anakmu dan pergi sekarang. Kalau karena ini, sampai merusak pernikahanku dengan Kak Han Chuan. Awas adik dan anakmu. Ayah, Kenapa kau memanggilku ayah? Dan kenapa kau di sini? Seorang perempuan sampai tidak bisa menjaga anak. lihat ini. Konfirmasi hubungan ayah dan anak. Konfirmasi hubungan ayah-anak. Apa ini benar? Tentu saja benar. Ayah, kami berdua memang anak kandung. Laporan tes DNA sebelumnya pasti ada yang mengutak-atiknya. Ayah tidak percaya? Kita bisa tes lagi. Tentu aku percaya padamu. Shen Nanan, kamu tahu nomor HP ibumu? Tahu. Shen Qianqian, Nanan ada di tempatku. Kalau kamu ingin bertemu dengannya, datanglah ke grup Fu mencariku. Kali ini kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Nanan, ibu. Lihat ini. Siapa yang memberimu surat hasil tes itu? Yang penting bukan siapa yang memberi. Yang penting Shen Nanan adalah anakku. Sudah kubilang, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Bukan begitu, dengar penjelasanku. Dan Shen Sixi itu, gadis kecil itu, jangan-jangan dia juga anakku? Nanan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Anak yang lain tidak boleh tahu. Tidak. Kalau kalian khawatir soal status, tenang,
Aku akan segera menikahimu dan memberimu pernikahan paling megah. Aku akan memperkenalkan anak kita kepada semua orang di Haicheng. Dan kita akan menjadi keluarga berempat yang membuat iri semua orang. Bukan. Shen Ixi itu bukan anakmu. Dan tempat lahir Xixi dan Nanan juga berbeda. Kalau tidak percaya, periksa saja. Lagi pula aku juga tidak mau menikah denganmu. Fu Hancuan paling benci dibohongi. Kalau dia tahu aku naik keranjangnya demi uang, mungkin dia akan mengambil anaknya dan meninggalkan ibunya. Kenapa? Karena aku sudah menikah. Suamiku adalah Wen Guang. Dia juga ayah dari anak-anakku. Orang yang kucintai adalah dia. Baik. Mulai sekarang, Nanan akan kuasuh. Apa hakmu untuk mengasuhnya? Aku sudah mengasuhnya selama 8 tahun. Dia anakku. Karena kelalaianmu sebagai ibu, kau biarkan seorang anak kecil datang sendirian ke tempatku. Karena itu saja, kau tidak layak mengasuh anakku lagi. Ayah, jangan salahkan ibu. Ibu setiap hari harus merawat kami dan juga bekerja. Nanan yang tidak patuh, memaksa pergi. Kau sembunyikan anakku selama 8 tahun. Sekarang dia harus kembali dan hidup lebih baik denganku. Apa kau punya kondisi yang lebih baik dariku, Shen Qianqian? Kau hidup sendiri dengan susah. Jangan bebani anakku lagi. Wen Guang, ada apa? Kondisi Liun tiba-tiba memburuk. Kau cepat ke rumah sakit? Apa? Baik. Aku segera ke sana. Fu Hancuan, untuk sementara Nanan titip padamu, kalau dia dapat sedikit kekerasan, aku tidak akan memaafkanmu. Ada masalah lagi? Aku bisa antar kau. Kau tidak perlu berterima kasih. Nenekku dan adikmu di rumah sakit yang sama. Sekalian aku bonceng kau. Nanan juga ikut. Adik, bagaimana perasaanmu? Kak, akhirnya kau pulang. Aku sangat merindukanmu selama ini. Jangan bicara, simpan tenaga. Aku sudah pulang, ada aku di sini. Aku masih bisa melihat kakak, sudah cukup. Liun, kau harus bertahan. Keluarga berhenti di sini. Pasien akan menjalani operasi. Dokter, gimana keadaan adikku? Krisisnya sudah terlewati, tapi saya harus jelaskan pada kalian selaku keluarga tentang perawatan selanjutnya. Tolong ikut saya 1 orang. Aku aja, aku ikut. Penyakit tante semakin parah, harus segera diobati. Panggil Bebe dan Dongdong untuk bantu. Aku ikut juga, ayah. Boleh? Biarkan aku temani mama. Liun, bangun. Carikan tim medis terbaik untukku. Liun, bangun. Liun. Kak Wenguang, sebenarnya aku punya rahasia. Sudah lama aku pendam, aku tahu waktuku tidak lama, tapi aku takut mengatakannya. Sebenarnya, aku juga punya rahasia yang belum ku katakan. Sebenarnya aku sangat menyukaimu, tapi aku tahu kau selalu menganggapku kakak. Bukan begitu, Kak Wenguang, aku juga suka kamu. Sebenarnya aku diam-diam suka kamu dari dulu. Tapi, aku tahu kondisi tubuhku. Aku takut memberitahumu. Aku takut merepotkanmu. Masa sih? Aku suka dirimu. Apapun yang terjadi, sehat atau sakit. Bukankah kau suami Qianqian? Kau malah selingkuh dengan adiknya. Tidak tahu malu. Kau lebih tidak tahu malu, kau tega membiarkan Qianqian membesarkan anak-anak sendiri. Anak-anak. Anak-anak. Apa maksudmu? Artinya begitu. Fu Hancuan, lepaskan. Wenguang, lepaskan dulu. Kak Wenguang, jangan berkelahi. Liun, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Kamu baru sembuh,
Jangan terlalu bersemangat. Kamu orang yang munafik sekali di depan istrimu sendiri. Masih peduli sama adik iparmu. Fu Hancuan, kamu gila. Apa yang kamu bicarakan? Kak Weng Wang tidak punya istri? Apa kamu salah paham? Liun, jangan bicara. Aku dan Kak Weng Wang saling mencintai. Mana ada pengkhianatan? Bukankah dia suamimu? Kak Weng Wang bukan suamiku. Kakakku 8 tahun lalu melahirkan 4 bayi sendirian di luar negeri. Karena alasan tertentu, tidak bisa pulang. Semuanya diurus oleh Kak Weng Wang. 4 anak? Lalu 2 anak lainnya bagaimana? Tidak, aku hanya punya 2 anak. Adikku sudah sakit terlalu lama. Ingatannya sedikit kacau. Bu, kami datang menjenguk tante. Kamu masih punya 2 anak lagi. Ibu! Shen Qianqian, apa yang sebenarnya terjadi dengan 2 anak yang lain? Lepaskan kakakku. Fu Hancuan, hubungan kita cuma sebuah kecelakaan. Kamu punya tunanganmu, aku punya ayah anak-anakku. Anak-anak itu aku lahirkan di luar negeri, dengan laki-laki lain. Ada masalah? Baik, kamu masih keras kepala, ya? Selidiki. Shen Qianqian dan 4 anaknya. Sial. Kalau Fu Hancuan benar-benar menyelidiki keberadaan keempat anak itu, pasti dia akan membawa mereka semua pergi. Shen Qianqian, aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Kalau kamu mengaku, aku akan pertahankan hak kunjunganmu sebagai ibu. Kalau tidak, bersiaplah. Tidak akan bisa bertemu mereka seumur hidupmu. Aku mengaku. Pak Fu, hasil penyelidikan yang Bapak minta sudah keluar? Apa? 3 anak lainnya setahun lebih muda dari Nanan. Aku tahu. Harusnya tidak mungkin. 4 anak, jelas mereka lahir bersamaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, krisis teratasi. Mami. 10 menit yang lalu. Mami belum ingin papa tahu identitas kalian. Gimana dong? Bagaimana kalau papa tahu identitas kita? Mami pasti akan sedih. Jangan khawatir, aku akan bantu Mami. Beres! Direktur Fu. Hasil penyelidikanmu, kali ini, apa kau puas? Shen Qianqian, jangan sampai ketahuan kau berbohong padaku. Kalau tidak, kau akan celaka. Coba lagi ancam Qianqian, lihat apa yang terjadi. Apa urusanmu dengan ini? Nanan akan aku bawa. Jangan bawa anakku pergi. Aku tidak akan pernah memberikan anakku pada wanita genit sepertimu. Ayah, ibu, kalian bertengkar? Nanan, ayah dan ibu tidak bertengkar. Hanya pendapat kami sedikit berbeda. Bu, semua anak punya ayah. Nanan juga ingin punya ayah. Bu, biarkan aku tinggal dengan ayah untuk sementara waktu ya. Aku setuju. Tapi kalau ada yang nakalin kamu, bilang ke ibu ya. Aku akan jaga anakku baik-baik. Ayo. Tetap hubungi aku ya. Nanan ikut ayah pulang ke keluarga Fu ya. Apa itu artinya? Kita harus berpisah dengan Nanan. Sisi, bukankah kamu selalu ingin tinggal bersama ayah yang tampan? Iya, tapi aku lebih berat meninggalkan Nanan. Jangan khawatir, aku sudah atur semuanya. Setelah Nanan sampai di keluarga Fu, aku akan menjodohkan ayah dan ibu. Kita nanti satu keluarga berenam, bisa hidup bersama. Tapi bagaimana caranya menjodohkan ayah dan ibu? Terserah aku deh. Halo, Selamat, Anda berhasil lulus wawancara di Suzuki Group. benarkah? Terima kasih banyak. Besok pagi lapor kerja ke kantor. Manajer Lin,
Terima kasih sudah memberi saya pekerjaan dengan gaji setinggi ini. Maaf, apa yang harus dilakukan asisten direktur utama? Nona Shen, pekerjaan Anda ini diatur langsung oleh direktur utama kami. Direktur utama bilang, mulai sekarang, Anda bisa memerintah siapapun di perusahaan, bertemu Anda sama seperti bertemu direktur utama. Tapi saya tidak punya hubungan apapun dengan direktur utama. Kenapa direktur utama melakukan ini? Direktur utama sangat tertutup. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang pernah melihatnya. Satu-satunya tugas Anda adalah mengikuti arahan direktur utama. Lakukan saja apa yang dia suruh. Ini yang harus Anda lakukan tugas pertama, atas nama grup Suzuki kita akuisisi grup Fu. Grup Fu? Bukankah itu milik Fu Hancuan? Ini kesempatan bagus yang diberikan Tuhan, bukan? Fu Hancuan nanti kalau perusahaan kita sudah mengakuisisimu. Kulihat kau masih bisa rebut Nanan dariku. Kok kamu datang ke sini? Jangan-jangan mau minta anakku kembali. Hari ini aku datang sebagai direktur utama grup Suzuki untuk mengakuisisi grup Fu milik kalian. Oh, Grup Suzuki yang kecil itu mau mengakuisisi grup Fu kami? Kamu memang sombong sekali. aku sudah menyelidikinya. Meskipun grup Fu punya banyak anak perusahaan di dalam negeri, dengan nilai saham grup Suzuki di dalam negeri dan pengaruhnya di seluruh negeri, mengakuisisi kalian bukan masalah besar. Aku tawar 2 miliar. Kalau begitu, Nona Shen, apa kamu pernah berpikir yang kamu tahu hanya sebagian kecil dari grup Fu? Bidang usaha perusahaan kami terutama di luar negeri. 2 miliarmu yang kecil itu bahkan tidak cukup untuk mengakuisisi satu departemen kami. Apa? Kamu ini, jangan bermimpi mengakuisisi grup Fu. Tapi kalau kamu mau kaya, atau mau anakmu kembali, ada cara lain. Cara apa? Nikahi aku. Dengan begitu kamu tidak perlu mencari kerja ke sana kemari sambil membawa anak, dan bisa bersama mereka. Fu Hancuan, kamu meremehkan siapa? Menikahimu? Lihat saja nanti, aku punya banyak cara untuk mendapatkan anakku kembali. Kalian bilang mau menjodohkan papa dan mama, kenapa mama malah dibully papa? Salahku. Aku cuma cek data perusahaan papa di dalam negeri. Gak nyangka dana utama grup Fu semua di luar negeri. Tapi grup Suzuki-ku cuma bisa bertarung di dalam negeri. Kalau urus dana luar negeri, aku nggak bisa kalahkan papa. Mama memang benar. Laki-laki diandalkan, lebih percaya babi naik pohon. Terus gimana dong? Biar kupikir. Aku punya ide lebih bagus. Minta papa minta maaf sama mama. Ide bagus banget. Selesai. Kalian tunggu aja aksinya. Urus bersih-bersihnya. Jangan sampai papa tahu rahasia kita. Pak Fu, gawat. Sistem keuangan kita diretas. Pak Fu, jaringan kita juga lumpuh. Pak Fu, sistem komunikasi perusahaan mati. Selidiki. Baru saja Shen Qianqian bilang, nanti kita lihat saja. Sekarang grup Fu kena masalah. Apa ini ulah Shen Qianqian? Pak Fu, sudah ketemu. Alamat IP terakhir hacker terdeteksi di grup Suzuki. Aku harus ke grup Suzuki langsung. Temui Shen Qianqian. Kak Hancuan, ku dengar peretas yang menyerang grup Fu adalah suruhan Shen Qianqian. Tak kukira Shen Qianqian begitu tidak tahu malu. Bawalah aku ke grup Suzuki, aku akan menuntut keadilan untukmu. Zhao Shuiro. Pertunangan kita hanya untuk memenuhi hubungan kerja sama keluarga. Sekarang pertunangan 8 tahun itu hampir berakhir. Jangan terlalu hanyut dalam peran. Shen Qianqian sialan, 8 tahun lalu, sudah menggagalkan rencanaku. Seandainya 8 tahun lalu, yang masuk ke kamar Kak Hancuan adalah aku, pasti dia sekarang setia padaku. Aku tidak boleh membiarkan mereka berdua sendirian. Shen Qianqian, sistem internal komputer grup Fu kita semua sudah ditembus, apa ini perbuatanmu? Fu Hancuan, kau ngomong apa sih? Kenapa aku harus menyewa peretas untuk menyerang perusahaanmu? Kak Hancuan, aku sungguh tak menyangka Shen Qianqian bisa melakukan hal yang begitu keterlaluan padamu. Jangan pura-pura bodoh. Aku sungguh tak menyangka ternyata kau perempuan bermuka dua seperti ini.
Siapa yang bermuka dua? Untuk orang sepertimu apakah aku perlu bermuka dua? Dan sudah kubilang yang tidak pernah kulakukan ya tidak pernah kulakukan. Jangan banyak pura-pura di sini. Cepat pulihkan sistemnya kalau tidak. Kak Hancuan, tenangkan dirimu. Marah karena orang seperti Shen Qianqian yang pakai cara kotor itu tidak sepadan. Zhao Shuiro, sudah kubilang, kalau aku tidak melakukan, ya tidak melakukan. Cepat simpan muka picikmu itu benar-benar menjijikkan. Kak Hancuan, aku tahu Shen Qianqian selama ini punya salah paham terhadapku. Mungkin karena itu dia sengaja cari orang untuk menyerang perusahaan Fu. Di depanku pura-pura mesra sama Fu Hancuan, bertahun-tahun kau ikut Fu Hancuan, kau cuma tunangan yang belum dinikahi. Sajak. Kamu? Kak Hancuan, dia orang luar masa bisa seenaknya bicara begitu tentangku. Jangan pura-pura lagi. Kau selama ini apa pernah tidur dengan Fu Hancuan? Kalau tidak masa tidak punya satu anak pun. Shen Qianqian, bicara yang sopan. Kenapa? Sayang dia? Sayang kok bertahun-tahun tidak dinikahi. Shen Qianqian, anak-anakmu itu pasti hasil dari laki-laki, kan? Aku tidak sepertimu sembarangan menarik perhatian laki-laki. Kalau begitu, biar ku tunjukkan. Bagaimana caraku menarik perhatian laki-laki. Shen Qianqian, kalau kamu berani menyerang Fu Corporation lagi, jangan salahkan aku, kalau aku pakai kekuatan luar negeri untuk mengakuisisi Suzuki milikmu. Zhao Shuiro, kejadian hari ini, itu semua ulahmu yang menjebak aku, kan? Ini nggak ada hubungannya sama aku. Kamu aja yang lagi sial. Kita harus selesaikan urusan kita sekarang. 8 tahun lalu, kamu berjanji padaku akan memberikan perawatan medis terbaik untuk adikku. Makanya aku setuju pergi ke luar negeri dan nggak balik lagi. Tapi kamu nggak menepati janjimu. Nggak merawat dia dengan baik. Sekarang aku sudah pulang. Kamu pikir aku akan biarin kamu terus ganggu aku? Seorang wanita yang berani melakukan apa aja demi uang. Seorang yang umurnya pendek. Gitu aja masih nggak mati kalian berdua. Beneran kuat hidupnya. Kamu bilang siapa? Yang umurnya pendek. Coba ulangi sekali lagi. Shen Qianqian, berani kamu mukul aku? Kamu. Lepasin aku. Jangan kira aku nggak tahu, apa yang kamu lakukan hari ini semata-mata buat mendekati Kak Hancuan. Dasar perempuan murahan, cara kamu sekarang memang canggih. Kalau kamu berani lagi ancam pakai keluargaku, aku nggak akan maafin kamu. Oh, ya? Jangan kira karena kamu pulang dan punya anak sama Kak Hancuan, terus kamu bisa bertindak semaunya. Akulah tunangannya. Di HP-ku, masih ada video kamu dulu yang minta tolong buat biaya berobat, aku bisa kirim ke dia kapan aja. Kamu pikir aku takut dia tahu? Lagi pula aku tidak mau menikah dengannya, justru kamu. Mungkin, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menikah dengannya. Dia paling benci dibohongi. Berani kamu? Berani atau tidak? Kamu mau coba saja. Shen Qianqian, jangan gegabah. Pikirkan anakmu. Justru karena anak, aku selama ini bersabar padamu. Lain kali kalau kamu berani macam-macam lagi denganku, aku tidak akan memaafkanmu. Shen Qianqian sekarang benar-benar gila. Apa kau pikir aku takut padamu? Kita lihat saja nanti. Masih lihat-lihat? Enya. Di mana anak Shen Qianqian sekarang? Cari cara untuk membuatnya hilang. Aku pasti sudah gila. Pak Fu? Pak Fu,
Saya sudah mencari banyak insinyur kelas dunia, tapi tetap tidak bisa mengatasi serangan hacker itu. Sekarang jaringan perusahaan sudah lumpuh total. Dalam kalau terus begini, rahasia perusahaan bisa terancam. Sekarang bagaimana? Bagaimana Shen Qianqian bisa mendapatkan hacker sekelas itu? Biar krisis grup Fu selesai, Pak Fu harus minta maaf langsung ke Shen Qianqian. dan mendapatkan maaf dari Nona Shen. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Wah. Bos Fu, kenapa bawa bunga mawar untukku? Apa? Tidak takut tunanganmu cemburu? Shen Qianqian, aku datang untuk meminta maaf atas sikapku yang kasar tempo hari. Bagaimana kalau kita cari restoran dulu? Kenapa Fu Hancuan tiba-tiba sikapnya jadi sebaik ini? Aku mau lihat saja. Dia main apa baik? Kalau begitu, aku yang rekomendasi restorannya. Bos Fu tidak keberatan kan? Pilih saja sesukamu. Bos Fu, setahu saya restoran ini belum tentu yang paling enak. Tapi pasti yang paling mahal. Banyak pengusaha besar pun tidak sanggup ke sini. Anda bawa saya makan di sini. Tidak sayang uang? Kalau itu pilihan Nona Shen, pasti saya temani pramusaji. Sebelum datang aku sudah pesan beberapa menu, kalau ada yang kurang cocok, tambah sendiri. Hari ini harus bikin Fu Hancuan keluar uang banyak. Tidak usah dilihat. Kecuali, yang dua termurah yang lain semua pesan. Pak, kalau semua menu ini disajikan, meja ini tidak muat. Sepertinya Shen Qianqian memang matre. Lakukan saja sesuai permintaannya. Kalau tidak muat, taruh di meja sebelah. Ada permintaan lain? Aku lihat-lihat. Ini kayaknya kurang. Aku mau pesan satu lagi, buat anak-anak juga cobain. Sudah sepantasnya. Aku kontrakan baru. Pemilik kosnya baik dan ramah, kasih dia juga cobain. Kenapa tidak kamu kasih juga sama bapak-bapak di lantai bawah? Ide bagus. Kalau gitu tugas bungkus sendiri dan anterin aku serahkan padamu ya. Shen Qianqian susah payah, bisa naikin derajat di atasku. Pasti tidak akan melepaskanku semudah ini. Demi perusahaan aku tahan dulu. Baik. Ada permintaan lain? Sudah kamu repot-repot mengajakku makan di sini. Ada perlu apa? Sebenarnya aku kesini hari ini mau minta maaf padamu. Emosiku memang sedikit meledak-ledak sebelumnya. Semoga kamu bisa memaafkanku. Aku maafkan kamu. Apa? Kamu tidak keberatan dengan sikapku sebelumnya yang tidak hormat dan merendahkanmu? Enggak ada yang perlu dipermasalahkan. Tadi aku cuma ingin meluapkan kekesalan, aku juga sadar. Dengan kondisi keuanganku sekarang aku tidak bisa memberi anak-anak kehidupan yang lebih baik. Aku malah berharap kamu mengizinkanku sering bertemu anak-anak. Kamu bisa lebih baik lagi terhadap anak-anak. Wanita ini cukup menarik. Baik, mulai hari ini kalau kamu ingin jumpa Nanan, aku akan jemput kamu kapan saja. Ayah dan ibu sudah rujuk. Yeay, rencana berhasil. Fu? Pak Fu, krisis perusahaan sudah selesai. Sepertinya wanita ini tidak sesederhana yang terlihat. Kenapa lihat saya? Saya. Apa? Nanan jatuh dari balkon. Apa? Nanan kenapa-napa? Bukannya kamu bilang akan menjaganya? Pulang dulu, bicara nanti. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah lukanya parah? Tuan muda memang luka parah. Tapi untungnya cepat ditangani. Sekarang sudah lepas dari bahaya maut. Sebentar lagi pasti sadar. Syukurlah. Sini. Bagaimana Nanan bisa jatuh dari atas? Bagaimana kalian menjaga tuan muda? Tuan muda sendiri yang bermain di kamar, lalu jatuh. Tidak mungkin, saya sudah ajari, Nanan dilarang ke balkon sendirian, Nanan biasanya paling nurut,
dia pasti tidak akan melanggar. Ambil rekaman CCTV. Lihat apa yang terjadi. Tuan muda, entah kenapa hari ini CCTV semuanya rusak. Tidak merekam apapun. Apa? Tidak merekam. Ayah ibu. Nanan, Nanan, bagaimana kabarmu? apa ada yang tidak nyaman? Bilang saja sama ibu. Ada seorang paman jahat yang tidak dikenal yang mendorongku. Paman jahat yang tidak dikenal? Fu Hancuan, bukankah kau bilang sistem keamanan rumahmu itu yang terbaik di dalam negeri? Kenapa orang asing bisa masuk? Cepat suruh orang segera perbaiki CCTV-nya. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Han Chuan sudah menyuruh orang memperbaiki CCTV. Jangan khawatir, Nona. CCTV keluarga Fu aku sendiri yang merusaknya, bahkan ahli sekalipun tak akan bisa memperbaikinya. Syukurlah, Shen Qianqian. Ini akibatnya jika kau berani macam-macam denganku. Kak, coba lihat. Nanan baru saja mengirimiku pesan minta tolong. Katanya hari ini ada seseorang yang menyakitinya di rumah ayah. Ada apa? Bagaimana keadaan Nanan sekarang? Dia sudah tidak apa-apa. Tapi Nanan bilang penjahat itu merusak sistem keamanan rumah ayah semuanya. Kita harus cari cara. Untuk memperbaiki CCTV di rumah ayah. Itu pasti bisa. Sistem keamanan sejelek apapun pasti bisa kubetulkan. Tapi memperbaiki CCTV berarti harus ke rumah ayah. Bagaimana caranya kita ke sana? Ibu masih di rumah ayah. Ibu kan tidak ingin kita ketahuan ayah. Aku punya ide. Pak Fu, saya sudah menghubungi beberapa perusahaan keamanan, katanya data rusak parah tidak bisa diperbaiki. Dasar tidak berguna. Hal kecil saja, tidak bisa cari cara lain sekarang juga. Baik. Hai ayah. Halo Om. Kami teman Nanan, kami mau menjenguk Nanan. Teman baik. Kok Nanan tidak pernah bilang? Anak yang di kanan ini agak mirip dengan Nanan. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Kalian kenal? Teman Nanan, tentu saja aku kenal. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Dua anak kecil ini, tidak ada orang dewasa yang menemani. Aku antar mereka pulang dulu. Nanan yang menyuruh kami ke sini, Tante Qianqian. Nanan terluka, biarkan kami menemuinya sebentar. Kumohon. Ini. Karena mereka teman Nanan. Biarkan mereka masuk. Dong kemari Bebe kemari. Kalian berempat kembar empat, terutama kamu, paling mirip dengan Nanan. Meskipun kamu menyamar, tapi ibu tetap khawatir sama kalian. Setelah menjenguk Nanan, cepat pulang. Jangan sampai Fu Hancuan mengenali kalian. Baik Bu, kami ada sedikit rahasia mau dibicarakan dengan Nanan. Setelah itu kami pulang, ibu pergi dulu. Gimana Dong? Kamera ini bisa diperbaiki? Di dunia ini, sistem yang bahkan aku, Shen Dong, tidak bisa perbaiki, pasti tidak ada yang bisa. Pak Fu, kami menerima dokumen anonim. Ini adalah rekaman CCTV saat Tuan Muda terluka. Ini. Asisten Zhao Shuiro. Zhao Shuiro lagi. Aku akan mencarinya sekarang. Kau tak perlu pergi. Tidak menjaga Nanan adalah tanggung jawabku, aku pasti akan memberimu penjelasan. Ini pertama kalinya Kak Han Chuan mengundangku ke rumah Fu. Apa dia berubah pikiran? Kak Han Chuan. Shen Qianqian. Kenapa kau di sini? Zhao Shuiro. Soal Nanan jatuh dari balkon itu kau yang melakukannya, kan? Aku tidak di rumah Fu. Mana mungkin aku tahu? Shen Qianqian, aku tahu kau cemburu padaku. Karena statusku sebagai tunangan Kak Han Chuan. Makanya kau terus-terusan menyakitiku. Tapi Kak Han Chuan melindungiku. Aku memaafkanmu. Oh ya? Kemarilah. Aku tunjukkan sesuatu.
Bukankah aku sudah menyuruh orang merusak semua kamera? Kenapa sekarang berfungsi lagi? Sekarang ayah sudah menangkap dalang di balik ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani macam-macam dengan Nanan kita. Pria ini anak buahmu, kan? Kak Han Chuan, jangan dengar omongan Shen Qianqian. Mana mungkin aku menyakiti anak yang baik dan tidak bersalah. Pasti Shen Qianqian iri, karena aku tunanganmu. Dia bersekongkol dengan anaknya untuk menjebakku. Menjebak? Buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kamu bantah? Pria ini sama sekali tidak punya dendam dengan kita. Kalau bukan karena suruhanmu, kenapa dia menyakiti Nanan? Zhao Shuiro. Sama sekali tidak kusangka ternyata kau orang seperti ini. Kak Han Chuan, sungguh, bukan aku yang menyuruhnya menyerang Nanan. Kenapa Nanan bisa terluka? Aku sungguh tidak tahu. Papa, orang jahat itu bilang waktu mendorongku, aku yang menghalangi urusan baik keluarga Zhao. Kalau aku tidak ada, Papa pasti akan menikah dengan orang lain. Itu benar ya? Diam. Kamu, bocah kecil, ngomong sembarangan di sini. Apa, Shen Qianqian yang ngajarin kamu? Bilang. Zhao Shuiro, kamu jahat banget, sampai nggak tega sama anak kecil. Shen Qianqian, kamu? Demi menjatuhkan aku, kamu bahkan mengajari anakmu berbohong. Video ini pasti palsu. Kak Han Chuan, wanita Shen Qianqian ini punya maksud jahat, video ini pasti dia yang menjebakku. Kamu harus percaya aku nggak bersalah. Kamu masih punya harga diri? Orang yang menyelinap ke rumah Fu sudah saya tangkap. Dia bilang kamu yang menyuruhnya. Mau lihat? Gimana? Tadi kan berani teriak-teriak? Sekarang masih bilang aku dan Nanan yang menjebakmu? Kak Han Chuan, soal ini, aku bisa jelasin. Cukup. Aku, demi statusmu sebagai tunangan resmi, aku tidak akan menuntut. Aku beri kamu jalan keluar. Tapi aku bilang, pernikahan kita sudah berakhir lebih cepat. Mulai sekarang, kamu tidak boleh masuk ke rumahku. Aku peringatkan, kalau nanti kamu berani menyakiti Nanan lagi, seumur hidupmu bersiap-siaplah masuk penjara. Nanan, kamu tadi lari keluar, ada yang nggak enak badan? Mami, aku nggak apa-apa. Aku nggak akan biarkan wanita jahat itu jahatin Mami. Sayang, kamu baik banget. Mami, jangan khawatir. Kami akan jagain Nanan. Kalian semua anak manis Mami. Shen Qianqian. Kali ini anak terluka. Aku yang tidak menjaganya dengan baik. Nanan terluka semua karena Zhao Shuiro yang menyebabkannya. Dan, kami berdua juga punya urusan pribadi. Tidak bisa nyalahin semuanya ke kamu. Kamu nggak usah terlalu nyalahin diri sendiri. Shen Qianqian. Aku janji sama kamu, mulai sekarang nggak ada yang bisa menyakiti anak kita. Dua bocah ini kok belum pergi? Aku mau nganter mereka. Sebentar. Tanpa kacamata, kok mirip banget sama Nanan? Kok mirip banget sama Nanan ya? Anak kecil semuanya waktu bayi sama saja. Jangan khawatir, aku cuma mau pastikan. Ayah dan ibu akhirnya ciuman. Sepertinya tinggal selangkah lagi menuju keluarga yang utuh. Bu, Kak Han Chuan mau membatalkan pertunangan denganku. Ada apa ini? Semua gara-gara anak Shen Qianqian itu. Dasar anak itu keras hidupnya. Jatuh dari lantai 3. Masih saja tidak mati. Kak Han Chuan sudah menangkap anak buahku. Gimana dong? Shen Qianqian, lagi, si kecil. Manis itu sudah berkali-kali menggagalkan rencanaku. Tenang, ibu punya cara, biar Fu Han Chuan kembali padamu. Apa ini? Yang disebut deg-degan ya?
Cantik juga ya, misi hari ini gak rugi deh. Kalian siapa? Mau ngapain? Jangan takut, cantik. Kami siapa itu nggak penting. Yang penting ada yang nyuruh kami buat layani kamu. Jangan salahin kami kalau main kasar ya. Jangan mendekat, aku telepon polisi. Sayang, salahin aja diri kamu sendiri, yang berani, sama orang yang gak seharusnya. Tolong. Shen Qianqian. Cepat pergi. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Untung kamu datang tepat waktu. Sekarang bagaimana? Dasar perempuan sialan. Kukira kamu punya bantuan. Siapa yang mengirim kalian? Urus aja urusanmu sendiri. Tugas kami hari ini adalah menghabisi perempuan sialan ini. Kalau kamu ikut campur, kamu ikut kami habisi. Mereka preman nekat, nggak takut mati. Cepat pergi. Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Pasangan sehidup semati. Karena kalian mau bersama. Kalian mati bersama saja. Betul, persetan. Selesai tugas ini. Kita hidup enak. Nanti cewek, bebas main. Ayolah, teman-teman. Serang bersama. Aku selamatkan kamu lagi. Mau bagaimana balas budiku? Sial, hadiah ini milikku. Ah, Qianqian. Fu Hancuan, kamu gimana? Jangan khawatir. Aku nggak apa-apa. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Fu Hancuan. Fu Hancuan. Aku nggak boleh kamu mati. Aku bawa kamu ke rumah sakit, Fu Hancuan. Ada satu rahasia besar yang belum aku kasih tahu kamu. 4 anak kita nggak boleh nggak punya papa. Fu Hancuan. Dasar kalian sampah. Shen Qianqian gak kenapa-napa, tapi malah kakak Hancuan yang terluka. Kakak Hancuan di mana sekarang? Aku mau menemuinya. Hancuan. Fu Hancuan. Keluarga tunggu di luar. Weng Wang, tolong bantu aku satu hal. Tolong bawa 4 anakku ke rumah sakit pusat. Ada yang mau aku umumkan. Mama. Anak-anak, hari ini, Mama akan memberitahu kalian siapa papa kalian. Kalian harus patuh ya. Di mana keluarga Fu Hancuan? Saya keluarga Fu Hancuan. Operasinya sangat sukses. Sekarang bisa masuk. Menjenguk pasien. Tata-teki jahat, kenapa kamu menabrak Mama? Anak kecil cerewet sekali. Kita jangan. Yang paling penting sekarang adalah menemui papa. Nabrak Mama tapi tidak minta maaf. Aku curiga masalah Papa dan Mama pasti ulah tante jahat itu lagi. Mama, aku mau ke toilet. Aku temani Baby ke toilet. Kamu ajak adik-adik temui Papa dulu ya. Baik, kalian cepat pergi. Hati-hati ya. Kamu sudah selesai belum? Aku sudah lama nunggu. Sebentar lagi aku sudah dapat sesuatu, aku kirim sekarang ke asisten paman. Kak Hancuan, kamu sadar? Gimana perasaanmu? Kamu baik-baik aja? Melihat kamu tidak apa-apa, aku jadi lega. Kalau bukan karena Shen Qianqian, yang suka cari masalah, Kak Hancuan, kamu pasti nggak akan terluka. Kamu masih di sini, nggak lihat situasi? Zhao Shuiro. Ini tempat apa?
sampai kamu teriak-teriak di sini. Tante jahat, kenapa kamu galak banget sama mamiku? Iya, iya. Kalian anak kecil tahu apa? Tunanganku terluka. Aku sebagai tunangan Kak Han Chuan, masa nggak boleh jenguk? Zhao Suiro, sama kamu, sudah berapa kali aku bilang, pertunangan kita, sudah lama dibatalkan. Tolong segera pergi. Yan Qian, aku janji padamu, pasti akan menyelidiki, dalang di balik semua ini. Pasti Shen Qian yang suka cari masalah, makanya, ada orang yang mau mencelakakannya. Aku selama ini ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Soal 4 bayi. 4 bayi bagaimana? Anak-anak ini, jangan-jangan semuanya punya Kak Han Chuan? Iya, soal 4 bayi. Pak Fu. Baru saja ada email anonim, khusus meminta Anda melihatnya. Email itu kamu yang kirim. Bukankah itu? Hari itu, preman yang menculik kita. Zhao Suiro. Kamu lagi. Kak Han Chuan, aku cuma ingin memberi pelajaran pada Shen Qian. Aku tidak tahu kamu akan terluka. Sudah, jangan bicara lagi. Aku sudah pernah memberimu kesempatan, kamu tidak hanya tidak berubah, malahan semakin menjadi-jadi. Fu Corporation dan Zhao Corporation tidak akan bekerja sama lagi. Kak Han Chuan, aku tidak sengaja. Aku cuma tergoda setan sebentar. Kumohon, jangan hentikan kerjasama dengan Zhao Corporation. Kerugian yang ditimbulkan pada Zhao Corporation tak terhitung besarnya. Bawa dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Baik, Pak Fu, ayo. Kak Han Chuan. Kak Han Chuan. Jangan. Kak Han Chuan. Hei, jangan bergerak, kamu cukup berbaring saja. Sudah kubilang, kamu menyelamatkanku. Aku akan merawatmu sampai sembuh. Dokter bilang, aku sudah boleh pulang. Tidak apa-apa. Sekarang kamu hanya perlu berbaring. Istirahat yang cukup, urusan lainnya serahkan padaku. Baik. Makasih ya. 4 bayi. Tadi kamu ada yang mau dibicarakan? Nanti malam akan kuberitahu. Kamu istirahat dulu. Aku urus administrasi keluarnya kamu. Istirahat yang baik. Kamu istirahat saja. Nanti malam aku bilang padanya tentang kabar bayi. Entah dia akan kaget atau tidak. Bunda, aku ingin menemui ayah. Kalian jangan ribut. Ayah sedang tidur. Dong, jaga adik-adik. Aku masak dulu. Bunda lama banget. Kenapa belum cerita juga? Ya kan kita anak bunda dan ayah. Bagaimana kalau kita diskusi? Biar bunda dan ayah dulu, lebih akrab. Aku punya ide. Apa? Cepat cerita dong. Wah, hari ini masaknya banyak banget ya. Iya, kan? Ayah, coba cicip masakan mama. Iya, masakan mama selalu enak. Selama ini mama sendiri yang merawat kita. Pasti capek banget. Iya banget. Kamu kan ayah kami. Omongan anak kecil jangan dianggap serius. Ayo makan, nanti dingin. Shen Qian. Ternyata selama ini, kamu begitu berat ya. Kok enak banget sih? Mama, aku mau jus. Mama, kami juga mau jus. Kami juga mau jus. Baik, Mama ambilkan. Aku bantu Mama. Aku juga bantu Mama. Sebentar lagi akan membahas sesuatu. Mending aku minum dulu biar berani. Mama, aku bantu bawa 2 gelas ini. Baik. Mama, aku bantu bawa 2 gelas ini. Boleh. Ayo. Ini punyaku, ini punya ayah. Mama, ini punyaku. Makasih, sayang. Makasih, sayang. Sama-sama. Kamu minum yang sama dengan anak-anak aja. Baik. Ayo, kita bersulang bersama. Bersulang. Anggur punya Fu Han Chuan, kekuatan segini doang.
Rencananya berhasil. Bu, kami ngantuk. Mau tidur. Baik. Kamu nggak boleh minum, kok minum banyak. Siapa bilang aku nggak boleh minum, tampan? Siapa namamu? Bu, pemabuk ini aku serahkan padamu. Kami pergi tidur. Kami nggak akan ganggu kalian. Shen Tianqian, kamu kenapa? Fu Hancuan. Aku panas. Aku kepanasan. Kamu panas, kok narik bajuku? Tubuh Shen Tianqian. Kenapa panas banget? Panas. Fu Hancuan. Aku ambilkan air minum biar tenang. Jangan. Temani aku. Shen Tianqian. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Shen Tianqian. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Harus sekarang? Setelah hubungan singkat dengan seorang pria, setelah itu, aku melahirkan 4 bayi. Apa katamu? Aku bilang, aku dan seorang pria melahirkan 4 bayi. Semuanya milikku. Semuanya milikmu. Semuanya milik Fu Hancuan. Shen Tianqian, kamu sedang bermain api. Fu Hancuan, kamu tidak boleh memanfaatkan keadaan orang. Dia mabuk. Jangan memanfaatkan keadaan. Kenapa kepalaku pusing sekali? Mana jaketku? Kenapa aku tidur di sini? Ini di mana? Pagi. Makan apa? Roti lapis dengan yogurt. Udah gede begini, turun kasur aja nggak pakai sendal. Malu-maluin. Jangan mengolok mama. Setelah sarapan, kalian semua berangkat ke TK. Oke, papa mama santap saja perlahan. Aku akan ajak adik-adik merapikan tas. Hati-hati di tangga, pelan-pelan. Iya, baik. Ayo rapikan tas. Ngapain lihat aku? Makanlah. Semalam, kamu menggoda aku. Aku menggoda kamu? Terus bajuku? Mbak yang bukain. Semalam kamu muntah di mana-mana. Nggak mungkin tidur pakai baju kotor, kan? Kita semalam terjadi apa saja? Misalnya. Misalnya. Yang mana? Ya, Melakukan. melakukan apa? Kita membuat yogurt, ayo diminum. Enak saja, Fu Hancuan. Kamu berani mempermainkan aku. Shen Tianqian. Menikahlah denganku. Apa yang kamu katakan? Aku ingin kamu menikah denganku. Dan juga keempat bayi kita. Ayah, ibu. Bagus. Bu, aku dengar semuanya. Cepat terima saja. Sebentar, sayang. Kenapa tiba-tiba kamu mengajukan? Untuk menikah denganku, aku butuh alasan yang masuk akal. Bukankah kamu yang bilang kemarin? Keempat anak ini adalah anak-anak kita. Berarti tadi malam, aku sudah bilang ke Fu Hancuan, kamu menikahiku hanya karena anak-anak. Lalu, jangan-jangan kamu pikir, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Menurut buku,
Sebelum menyatakan cinta, lebih baik membangkitkan emosi wanita dulu. Itu bisa meningkatkan peluang sukses. Fu Hancuan, apa dasarmu berpikir? Aku akan rela menikah denganmu? Apa kamu layak jadi ayah anak-anakku? Shen Qianqian, jelaskan maksudmu. Aku bersedia menikahimu demi anak-anak. Kenapa aku? Tidak layak jadi ayah mereka? Selama ini anak-anak aku yang urus. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku. Shen Qianqian, jangan cari-cari masalah. Aku yang cari masalah. Karena ayah bikin ibu sedih dan bersikap buruk pada ibu, aku mau pulang sama ibu. Mulai sekarang kita ikut ibu pulang. Baik. Ayo. Shen Qianqian, jelaskan semuanya. Fu Hancuan, aku tidak akan menikahimu hanya karena punya anak denganmu. Lagi pula, masalah Zhao Suiro saja belum kamu selesaikan. Dia kapan saja bisa menyakiti anakku lagi. Ibu, kenapa ibu tidak mau menikah dengan ayah? Karena ibu merasa ayah tidak mencintai ibu, menikahi ibu hanya karena kalian anak-anak yang baik bagi ayah, ibu hanya pelengkapnya saja, tentu saja ibu tidak akan ikut campur pilihan kalian. Kalian mau tinggal dengan ayah atau dengan ibu? Kami pilih ibu. Ayah tidak sayang ibu, tapi kami sayang ibu, itu sudah cukup. Ibu, aku yang paling sayang sama ibu. Aku juga putra kesayangan ibu. Aku juga. Kalau begitu, ibu berjanji pada kalian anak-anak yang baik akan memberi kalian kehidupan yang lebih baik. Ibu akan pergi ke kantor sekarang, kalian di rumah, dengar ya sama kakak. Tunggu ibu pulang. Sepertinya di hati ayah masih ada ibu, cuma ibu yang salah paham. Kita tidak boleh biarkan ayah dan ibu berpisah karena salah paham begitu. Betul. Aku sudah lama sadar ayah dan ibu saling peduli, cuma tidak diungkapkan. Apa cara yang bisa menyatukan mereka agar salah paham hilang? Aku punya ide. Ide apa? Ide ini bagus. Caranya gimana? Kami semua ikut kamu. Akhir-akhir ini, bocah jenius biola, Star, akan mengadakan sebuah konser biola yang dinanti dunia di Haicheng. Konon, Star baru berusia 8 tahun, tapi sudah menduduki peringkat pertama pemain biola dunia. Banyak tokoh Haicheng akan datang konser biola Star. Janggu, menurutmu, gimana caranya bikin seorang wanita merasa disayang? Kayaknya lo juga nggak ngerti, ya. Pak Fu, apa maksudnya Bapak mau melamar Nona Shen? Sebenarnya, wanita yang penting itu cuma rasa aman. Kalau Bapak bisa, di acara penting, umumkan hubungan Bapak dengan Nona Shen. Mungkin. Ide bagus. Lanjutkan. Ku dengar Nona Shen sudah menerima undangan Star untuk hadir di konser biolanya. Apapun caranya, aku harus dapat undangan konser Star. Siap, Pak Fu, aku segera ke sana. Bu, kakak Hancuan mau ikut konser biola Star. Ini kesempatan bagus buat kamu. Kamu sejak kecil sudah dikirim belajar di sekolah biola internasional terkenal. Kali ini, kalau kamu bisa menonjol di konser itu dan dapat tepuk tangan meriah, aku yakin Fu Hancuan pasti akan jatuh ke pelukanmu. Tentu saja. Kalau bukan karena bocah manis itu, dan bocah manis itu, kakak Hancuan gak akan bersikap begini padaku sekarang. Jangan khawatir, pastikan bocah manis itu menyesal. Datang ke sana. Kenapa Mama dibawa ke konser musik? Hari ini Siksi mau kasih kejutan besar. Kalau begitu tunggu saja. Mama tunggu Siksi, ya? Merdu dan lembut, penuh emosi, pantas saja Nona Zhao. Kudengar Nona Zhao berguru pada Maestro Bach di luar negeri. Hari ini kudengar, ternyata memang terkenal. Hanya orang sehebat itu yang pantas dengan status CEO Fu. Papa tidak akan seperti yang kamu katakan. Lagi pula, kemampuan dia juga tidak ada apa-apanya. Lihat kan, hanya Suairo dari keluarga kami yang paling cocok untuk Fu Hancuan.
Kita lihat-lihat yang lain, yuk. Apa? Kamu bilang Shuairu kami mainnya tidak sehebat kamu? Semua orang dengar loh. Apa sih yang kamu omongin? Kamu yang ngawur. Mama sama sekali tidak berkata begitu. Wanita jahat ini yang memfitnah Mama. Shen Qian, kamu tidak cuma suka ngomong besar, tapi juga suka ngajari anak kecil berbohong. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Kamu minta maaf pada Shuairu. Soal ini anggap selesai. Permintaan maaf yang ringan saja tidak cukup. Aku ingin kamu berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Mami nggak akan minta maaf padamu, kamu memang mainnya jelek. Sisi, kita berhenti ya. Mami, aku tidak ngomong-omong kosong, perempuan jahat ini memang mainnya tidak bagus. Masih ada beberapa nada yang salah. Nona Zhao adalah lulusan luar negeri dan sudah mengadakan konser. Kamu anak kecil, apa yang kamu bantah di sini? Sungguh mulut besar. Anak kecil bicara sembarangan omong kosong, semuanya jangan diambil hati. Mami, yang aku bilang semuanya benar. Nak, karena kamu bicara begitu besar lebih baik naik ke atas dan mainkan satu lagu. Kalau kamu menang aku akan setujui apapun permintaanmu. Tapi kalau kamu kalah berlututlah bersama ibumu dan akui kesalahan. Baik, kalau aku menang kamu jauhi ayahku dan jangan ganggu Mami lagi. Hahaha. Kamu anak kecil, bisa aja ngomong ngawur Shen Qianqian. Ini pasti siasatmu, kan? Karena kamu sendiri tidak bisa kamu suruh anak kecil maju. Jangan bilang aku menang tidak sportif. Mami, tenang saja, dia tidak bisa mengalahkanku. Menurutku kamu takut kalah sama aku, anak kecil. Baik, ayo. Hari ini, aku akan bikin kamu, sayang kecil kalah dengan puas. Siksi, kamu yakin nggak Papa? Tenang aja, Ma. Tunggu aja aku kalahin dia. Biar tante jahat itu jauhi Papa. Nggak bakal gangguin ibu lagi. Mantap. Entah lagu biolaku ini bagus apa enggak ya? Hebat, hebat. Bener-bener generasi penerus yang luar biasa. Nggak nyangka, si kecil ternyata mainnya sebagus itu. Jauh lebih baik daripada Nona Zhao. Bukan cuma sedikit bedanya. Zhao, Tante jahat, sekarang kamu harus terima kenyataan kan? Sialan. Mereka benar-benar membiarkan anak perempuan dari wanita rendahan itu mengambil semua perhatian. Sisi, kapan kamu bisa bermain biola? Ibu tidak tahu. Bu, Sisi sengaja tidak memberitahu ibu, hanya saja belum sempat bilang Bu. Bisakah ibu memaafkan Sisi sayang? Ibu bangga padamu. Tidak mungkin lagu biola ini tidak banyak orang bisa memainkannya sendirian. Pasti biola itu sudah mereka akali sebelumnya. Omong kosong, apakah dia mengakalinya atau tidak? Kalian semua tidak bisa melihat? Pokoknya aku tidak percaya anak 8 tahun bisa memainkan lagu setingkat dunia seperti ini. Kalian curang. Dengar suara dan teknik bermainnya. Saya rasa anak ini sepertinya adalah master biola legendaris, Star. Tidak mungkin dia pasti bukan. Kamu sengaja mau menumpang tenar dengan biola si jenius Star, kan? Kamu sudah mengakali biola itu dan menyuruh anakmu menirukannya untuk membodohi kami semua. Aku tidak perlu meniru, aku memang genius, Star. Pura-pura hari ini adalah konser biola yang diadakan oleh Star. Star adalah maestro biola kelas dunia. Bukan sembarang anak haram sepertimu yang bisa seenaknya mengaku. Benar, hari ini aku akan mewakili Master Star mengusir kamu si penipu ini. Hei, orang sini. Berani kalian seenaknya? Ayah, akhirnya kau datang. Wanita jahat ini lagi-lagi mengganggu aku dan ibu. Kak Han Chuan, akulah tunanganmu. Kenapa kau selalu membelanya? Zhao Shuiro, kau masih saja ngawur. Kalau kau terus begini, yang malu adalah dirimu sendiri. Aku malu? Suruh mereka nilai sendiri. Kalau bukan karena wanita ini, kau tidak akan membatalkan pertunangan denganku. Dia itu perempuan tak tahu malu. Benarkah apa yang dikatakan Nona Zhao itu? Apa Direktur Fu jadi pengingkar janji? ya, itu semua salah wanita itu. Merebut suami orang. Sebenarnya, aku dan Fu Hancuan. Hubunganku dengan Zhao Shuiro sudah putus. Dan tidak ada urusan lagi. Shen Qianqian, dialah ibu dari anakku, Fu Hancuan. Dan wanita yang akan kujalani hidup bersamanya. Ayah keren sekali.
Kak Han Chuan, kau yang tidak setia duluan, jangan salahkan aku yang kejam. Shen Qianqian, kau hancurkan kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkanmu enak-enakan. Ingat ini baik-baik. Hei, seret mereka berdua keluar. Tidak usah, kami bisa pergi sendiri. Ayo, Bu, ayo jalan. Shen Qianqian, kau akan mendapat balasannya. Jangan hiraukan omongan mereka. Kau membesarkan anak-anak dengan sangat baik. Kau sudah bekerja keras. Tidak, tidak. Anak-anak juga memberiku banyak kebahagiaan. Sepertinya Shen Qianqian, demi membesarkan anak-anak ini. Selama ini benar-benar telah mengorbankan begitu banyak. Akhir pekan ini, ayo ajak kakak dan adik pergi bersama ke taman bermain. Bagaimana? Ayah, aku belum pernah benar-benar berinteraksi dengan kalian. Bagus, mereka pasti senang sekali. Entah apakah aku mendapat kehormatan untuk mengajak nona ini berdansa. Bu, ayo cepat terima ajakannya. Setuju saja. Ayah, aku kangen banget. Jangan langsung minta gendong. Ayah, lama nggak ketemu. Keempat bayi ini dan orang tua mereka, wajahnya persis banget. Iya, keluarga 6 orang yang bahagia, sungguh membuat iri. Ayah, aku mau jalan-jalan ke sana. Kayaknya di dalam banyak bibi cantik yang keluar dari toko. Tentu saja boleh. Siksi mau apa? Ayah beliin. Soal pernikahan yang kubahas sebelumnya, bagaimana pertimbangannya? Aku belum siap. Menurutku kita harus tetap. Mama, lihat sini. Ayah, ibu lihat sini. Ayah, ibu, aku mau lihat kalian pakai itu. Ayah dan ibu kan sudah dewasa. Pakai ini apa enggak? Ayah, ibu, tolong penuhi permintaan adik. Ya ayolah. Baik, aku setuju. Apapun yang kalian minta, aku setuju. Ayo main ke sana. Kalian benar-benar mesra dan bahagia. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Nona besar melakukan ini. Itu keterlaluan, ya, dan gampang bikin orang celaka. Biar dia dapat balasan yang setimpal. Cepat pergi. Papa, Mama, kenapa kalian selalu main sama kita? Loh, papa dan mama main sama kamu tidak senang? Kalian nikmati saja waktu berdua kalian, kami nikmati waktu berempat kami. Tapi kalian berempat bersama mama jadi khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Urus saja diri kalian sendiri, jangan repot-repot mikirin kami. Kalau gitu kita jalan-jalan yuk. Ada apa? Sepertinya ada masalah di sana. Meledak. Terlalu banyak anak di sini. Jangan panik. Naiklah dulu. Baik. Hei, Ada apa? sepertinya kakiku tersangkut sesuatu. Biarkan aku turun lihat. Hei, pergi selamatkan anak-anak dulu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Biarkan aku turun lihat. Anak-anak adalah segalanya bagiku. Jika mereka tidak selamat, aku juga tidak mau hidup. Tapi, Cepat pergi. Aku akan cari jalan keluar. cepat pergi. Pergi.
jaga anak-anak. Mami, Kian, Mami. Mami, kamu bagaimana? Aku tidak apa-apa. Syukurlah itu bom kertas. Tidak berbahaya. kamu bilang tidak apa-apa? Bawa mobil ke sini sekarang. Siapkan semua dokter di rumah sakit. Nona, aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Sekarang, bisakah kau lepaskan keluargaku? Kau main-main denganku? Kau beri aku petasan murahan? Aku tidak bisa sampai membunuh orang. Jadi, kau tidak peduli. Nyawa istri dan anakmu? Nona, aku... Cari orang untuk menutup semua jalan masuk yang bisa dilalui kendaraan. Jangan biarkan Shen Qianqian mudah diselamatkan. Ini kesempatan terakhirmu. Baik, Nona. Kakak Nanan, bagaimana keadaan Mama? Kenapa kamu tanya kakak Nanan? Karena Kakak Nanan. Pak Fu di luar. Mobil-mobil tak dikenal memblokir jalan sampai macet total. Ambulans sama sekali tidak bisa masuk. Saya hanya bisa membawa kotak P3K masuk. Masa sih? Tempat ini kan terpencil sekali. Mana mungkin tiba-tiba macet total? Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba muncul banyak mobil asing. Tenang saja, masalah ini pasti akan saya usut tuntas. Biarkan aku yang mengurus luka Papa dan Mama. Diurus olehmu? Kamu kan masih anak kecil. Papa tenang saja, Papa tidak perlu khawatir dengan kemampuan medis Nanan. Sebenarnya, dulu dia yang menyelamatkan rencana perawatan nenek dan bibi semua dibuat oleh Nanan. Ya Papa percaya saja sama Kakak Nanan, dia bisa kok. Shen Qianqian. Sebenarnya masih ada berapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Nanti kalau kamu sudah sadar harus jujur bilang semuanya padaku. Cari cara lain sekarang. Baik. Ayah setiap hari merawat ibu. Kesehatan ibu sudah jauh lebih baik, tapi ayah dan ibu kenapa belum bersama juga? Mungkin ibu sendiri tidak tahu. Lalu kenapa saat keadaan darurat, dia mendorong ayah dan membuat dirinya terluka? Iya dong, aku rasa di antara mereka berdua harus mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Paman Wengwang dan Tante sudah datang. Betul. Aku dan Tante, ada hal penting yang mau diumumkan. Bei, panggil ibu keluar. Ibu! Ada apa? Paman Wengguang dan Tante sudah datang. Wengwang, Liun, kalian datang, bilang dulu dong. Aku dan Liun akan segera menikah. Nanti, suruh anak-anak jadi pawai bunga. Apa? Kalian mau menikah? Aku nggak tahu. Setelah melewati saat-saat genting, akhirnya aku tahu siapa orang yang paling berarti bagiku, jadi aku memutuskan menikah dengan Mas Wengwang. Setelah melewati hidup dan mati, akhirnya aku tahu siapa orang yang paling aku sayangi. Makanya aku memutuskan menikah dengan Kak Wengwang. Menikah? Wah, itu kabar yang sangat bagus. Keluarga kita memang perlu ada acara bahagia. Padahal di rumah sendiri sudah ada acara bahagia. Malahan ngarepin Tante dan Om, kayaknya Papa masih belum berhasil. Kak, kita udah melewati masa sulit. Saat adik mendapatkan kebahagiaannya sendiri, aku juga berharap kakak bisa bahagia. Ah, aku nggak buru-buru. Kalau butuh bantuan untuk persiapan pernikahan, bilang aja. Kayaknya memang ada satu hal. Liun sekarang kesehatannya sudah membaik, tapi mencoba gaun pengantin tetap menguras tenaga. Kayaknya ukuran badan kalian berdua mirip, bagaimana kalau kamu yang membantu? Kirain apa? Nggak masalah. Kalau untuk detailnya, kita bertiga orang dewasa bisa diskusi lagi. Yuk kita bicara di dalam. Aku tahu, gimana Papa dan Mama bisa jadi-jadian. Cara apa? Cepat bilang. Iya. Mama kan mau bantu Tante coba gaun pengantin. Kita bilang ke Papa, mau menikah dengan Om Wengguang. Biarkan Papa lihat Mama pakai gaun pengantin lagi. Ide bagus itu. Aku coba, biar Papa makin cemas sama Mama. Oke. Liun, lihat ini, kamu suka enggak? Apa nggak terlalu pendek? Di tubuhku masih ada bekas luka operasi. Di mataku, kamu tetap yang terbaik. Kalian berdua, di depan anak-anak, bisa lebih sopan nggak sih? Paman Wengwang, nggak tahu malu.
Cepat periksa untukku. Sekarang Shen Qianqian di mana? Wah, Mama cantik banget. Kayak bidadari turun ke bumi. Lin Wengwang. Apa yang kamu katakan padaku waktu itu? Kamu bilang kamu hanya mencintai Shen Liun seorang. Sekarang kamu malah membawa Shen Qianqian ke sini untuk mencoba gaun pengantin. Apa maksudmu? Fu Hancuan dan Weng Wang tidak punya hubungan apapun. Jangan gila. Masalahnya tidak seperti yang kamu kira. Terus, apa maksudmu sekarang? Direktur Fu, Anda datang sendiri, ke tempat istriku mencoba gaun pengantin, apa ini mau cari gara-gara? Shen Qianqian, jangan menikah dengan orang lain. Bagaimana kalau aku yang menikahimu? Aku benar-benar mencintaimu. Fu Hancuan, apa maksudmu? Kupikir kau tak ada di hatiku. Tapi sekarang aku tahu. Aku tidak tahu. Sejak kapan aku mulai mencintaimu? Mungkin saat kau menyelamatkanku dulu. Atau mungkin saat aku menyelamatkanmu dulu. Shen Qianqian. Maukah kau menikah denganku? Fu Hancuan. Kamu tiba-tiba muncul mau merebut anakku. Lalu tiba-tiba muncul mengacaukan hidupku. Sekarang kamu tiba-tiba muncul lagi dan menyuruhku menikah denganmu. Aku belum siap. Menurutku kamu juga belum siap. Kalau begitu aku akan segera menyiapkan pernikahan paling romantis untukmu. Baik, aku tunggu. Kasih tahu semuanya. Aku akan melamar Shen Qianqian. Tidak usah repot, Papi. Aku bisa kasih tahu seluruh dunia untukmu. Dong, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Ayah, Ibu, ikut aku. Aku akan peragakan. Oke. Ternyata Dongdong sayang menyembunyikan bakatnya. Ternyata Dongdong sayang menyembunyikan Dongdong ternyata bakatnya. jenius hacker. Kalau kalian bertiga sayang, kalian jenius di bidang masing-masing. Kalau begitu, lamaran? Apa haknya? Aku sudah berusaha bertahun-tahun, sebentar lagi akan menikah ke keluarga Fu. Shen Qianqian si manis itu tiba-tiba pulang, menghancurkan hasil jerih payahku selama ini. Shen Qianqian, kau harus bayar dengan darah. Carikan aku orang yang keras. Kali ini aku mau dia mati. Ada hal lain lagi? Kalau nggak ada urusan lain, aku jemput Tianqian. Kalau masih ada yang lain, bilang sekarang. Direktur Fu, ada satu hal terakhir. Sosok di balik grup Suzuki yang jarang sekali muncul itu, setelah menerima undangan kita, akhirnya memberi jawaban. Katanya, saat Anda melamar Nona Shen, dia pasti akan hadir langsung, memberi restunya. Sosok di balik grup Suzuki itu, orang yang sangat misterius, biasanya cuma kerja sama-sama kita. Terakhir dia menelepon langsung juga demikian Qian, waktu dia menetap di Fu Corporation. Orang besar itu nggak pernah muncul di depan umum, kali ini dia mengaku akan tampil, kalau dia benar-benar datang ke acara Anda dan Nona Shen, pastinya bakal meriah banget. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia begitu peduli sama urusan Shen Qianqian? Oke, acaranya udah selesai. Kalian harus tidur sekarang. Baiklah. Qianqian, kamu sama orang di balik grup Suzuki itu sebenarnya apa hubungannya? Aku benar-benar nggak tahu. Bener nggak tahu? Terus kenapa dia bantu kamu? Kenapa dia biarin kamu menetap di Fu Corporation? Aku benar-benar tidak tahu. Jangan gila, jangan gila. Nanti anak-anak datang ke toilet, dia akan lewat sini. Aku hampir gila karena cemburu. Aku tidak boleh ada pria lain yang mengincarmu. Papa, Mama, dadah. Sampai nanti. Dadah. Kita belum pernah kencan yang benar. Ke taman saja, ada satu di depan. Ikut kami sebentar. Kalau tidak, pisauku tidak kenal mata. Kalian siapa? Mau apa? Fu Hancuan, lari, jangan pedulikan aku. Jangan bergerak. Kalau kau tidak patuh dan bergerak lagi, aku gorok lehernya, percaya nggak? Aku punya. Aku tidak mau uang. Sekarang, menengoklah. Angkat kedua tanganmu patuh. Mundur perlahan. Aku akan buat kau malu. Cepat. Baik. Jangan sakiti dia. Fu Hancuan.
Sekarang orangnya sudah ada di tanganku. Sekarang waktunya bertindak, kan? Tunggu perintah Nona, perintah? Atasan bilang, sudah, jangan tanya yang tidak perlu. Ingat juga, identitas Nona tidak boleh bocor. Kamu harus hati-hati. Aku akan menghubungimu lagi. Setelah pekerjaan ini selesai, kamu ambil uangnya dan pergi secepatnya. Mengerti? Aku pasti tidak akan membuat orang menelusuri sampai ke Nona. Kalau ini berhasil, itu prestasi besar. Baik. Kalian berdua bisa bangun sekarang. Tolong. Ada orang? Kian. Aku di sini. Aku di sini. Aku tidak apa-apa. Aku hanya takut kita akan mati di sini. Omong kosong apa itu? Kita akan keluar bersama. Di saat seperti ini, kalian masih bermesraan? Bro, dengar dulu. Kau menculik kami pasti cari uang. Aku punya. Berapapun yang kau mau, aku kasih. Jangan main-main, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kian, jangan takut. Aku tidak apa-apa. Aku cuma takut kita akan mati di sini. Apa sih yang kamu bicarakan? Kita akan keluar bersama. Kita akan keluar bersama. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Kamu tidak boleh bicara bodoh seperti itu. Kamu baru saja memberiku harapan. Aku tidak mengizinkanmu bicara soal pengorbanan, bicara bodoh soal menyelamatkanku. Baik. Kita akan keluar bersama. Kita sekeluarga berenam akan hidup bahagia. Kalian berdua sudah di ambang kematian, masih mesra-mesraan saja. Aku tahu. Kau menyandera kami cuma karena ingin uang. Aku punya. Katakan saja berapa yang kau mau, aku bisa penuhi. Omonganmu besar sekali. Penuhi aku? Mulut besar banget. Penuhi permintaanku. Instruksi selanjutnya apa? Kamu pura-pura minta uang untuk dirimu sendiri. Intinya, yang diinginkan atasan adalah nyawa wanita itu. Apa? Cuma wanita itu? Bukannya pria itu lebih berharga? Lakukan saja apa yang diperintahkan atasan. Hari ini, jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Siap. 1 miliar. 1 miliar cukup. Aku menemukan jejak ayah dan ibu di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Ayah, ibu, kenapa bisa ada di gudang terbengkalai? Ayo, lepaskan. Kamu tinggal lepaskan aku. Bawa ke sana. Baik. Bisa transfer uang sekarang. Dia bagaimana? Lepaskan dia juga. Dia harus mati. Aku beri kamu 2 pilihan. Dia mati, kamu pergi. Atau kalian berdua mati bersama. Kalau kamu tidak melepaskannya, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Maaf ya. Tidak. Ayah dan ibu dalam bahaya. Nanan, Bebe, Siksi, ayo kita selamatkan mereka. Selamatkan ayah dan ibu. Ayo kita selamatkan ayah dan ibu. Berhenti. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku bunuh dia. Kau sudah terkepung. Menyerahlah. Lebih baik kita mati bersama. Ikat aku dulu. Ikat aku bisa memberimu uang. Bos di belakang kalian. Sudah kami tangkap. Lebih baik menyerah. Lepaskan dia sekarang. Kau masih punya kesempatan. Pikirkan anak perempuanmu yang malang. Kami sudah menyelidikinya. Kau nekat melakukan ini karena kau punya anak perempuan yang perlu diobati. Asal kau lepaskan ayah dan ibu, kami akan bantu menyembuhkannya. Benar. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga menyembuhkannya. Video kau menyakiti Nanan. Sudah kami temukan. Menyerahlah. Tidak mungkin. Kau dengarkan. Cepat menyerah. Lepaskan kami sekarang, masih sempat. Dengarkan aku. Kau juga tidak mau mati bersama, kan? Kamu tidak apa-apa? Ayah, ibu. Ibu tidak luka luar, cuman kaget sedikit. Han Chuan, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tunggu. Sepertinya ada bayi di perut ibu.
Direktur Fu sudah sering menghadapi acara besar. Kenapa saat melamar sendiri malah segugup ini? Iya, Kamu tidak gugup? rapikan dasi. Direktur Fu, Nyonya sudah tiba. Cepat, cepat. Pergi, pergi, pergi. Paman Ayah. Oh kalian yang datang? Ya, kamu berharap ibu muncul ya? Iya, lihat ekspresi ayah sepertinya kecewa banget Paman Wenguang juga. Kalian suka bercanda soal suami bibi kecil sampai senang sekali ya? Oh iya. Aku dengar dari Paman di acara pernikahanmu bukannya ada bos besar dari dunia bisnis yang datang? Benar, Pak Fu aku. Aku akan ke pintu untuk menjemput. Tidak usah. Selamat menikah. Semoga bahagia. Wah, kamu ini bocah nakal. Ternyata ulahmu. Bikin aku salah paham sama ibu selama ini. Ayah, nah sekarang jadi sudah tahu semua keahlian kami? Tahu. Pak Fu kali ini serius, bukan bercanda, dia datang. Cepat, cepat. Istriku, capek ya.